Wih, hampir lupa. Halo. Aduh, kita nyala dulu nih. Huh. Halo, Halo. halo. Halo, Panggilnya Ko Pan. ya? Apa kabar? Halo, 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 Ko. Oke, ini baru pertama kali kita ketemu nih ya. Iya, pertama kali kita ngomong. Ngomong santai ya. Iya, Jadi biar biar yang nonton tahu. Jangan-jangan dianggap kita udah kenalan dulu. Kan nggak seru. Bener nggak? iya, kita nggak pernah ketemu. Tapi kita tetangga ya, Ko ya? Itu iya lucunya gitu ya. Tetangga tapi nggak pernah Iya. ketemuan. Dan Mm-mm. dunia kecil banget. Karena saya Mm. juga kenal sama ini. Ko Albert. Albert Ekmon. Oh, kenal, Ko Albert. Iya, Oke. bahkan udah pernah wawancara dia. So, Oh, bener-bener small world banget dah. Mm-mm. iya. Mm-mm. Coincidence ya, lucu ya. Coincident, coincident. Tapi sebelumnya thank you banget pengen udah bisa join, ada nyempetin Iya, waktu karena pasti kok. hari ini sharing aja sedikit karena gini, banyak banget orang di luar sana tuh yang kadang-kadang bingung sama hidupnya. Oke. Banyak, banyak banget yang bingung sama hidupnya mau ngapain atau juga banyak sekali orang-orang yang gimana ya? Ya kadang-kadang tentang hidupnya diarahin sama orang tuanya kemana, tapi sebetulnya dia nggak suka gitu loh. Iya. Dan atau bahkan ribut sama orang tuanya, sama bos, sama pasangan, karena yang terjadi adalah mereka nggak ngerti tentang personality masing-masing. Jadi itu menantang banget, itu Oke. menantang banget. Dan Oke. kalau umpamanya sebetulnya kita udah kenal wajah masing-masing, itu padahal gampang untuk tahu bahwa ya kenapa sih partner lu seperti ini? Ya itu alasannya ya karena memang wajahnya kayak gitu gitu loh. Dan juga kayak orang tua kita, sebetulnya kayak Koko juga sebenarnya udah pernah bermasalah juga sama orang tua ya. Siapa yang nggak pernah sih? Cuman setelah setelah lebih tahu tentang wajah orang tua kita dan tahu tentang wajah diri sendiri, akhirnya ya kita bisa tahu sebetulnya tantangan utamanya itu di mana gitu loh. Halo, halo, kedengeran nggak, Pan? Ini kayaknya agak nge-lag nih ya. Halo, halo, halo. Halo, oke. 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 Jadi, Jadi kalau kita udah bisa belajar ngerti tentang wajah, sebetulnya it's not a big problem karena ya udah sadar aja bisa ngeliatin wajah orang, kita langsung tahu. oh, Gampang jadi, sih. how does this work? Gimana cara kerjanya scientific face reading ini? As simple as gue ngelihat muka lu, gue udah langsung tahu sifat lo. Metodenya nggak ada metode atau apa? Metode sih sebetulnya gini. Jadi awalnya gue belajar face reading itu Oke, karena jujurnya sih nyari jodoh. oke, Jujurnya oke, nyari jodoh. Dimana dimana saat itu sebagai sebagai seorang coach banyak belajar banget ilmu-ilmu untuk mengetahui jodoh yang baik, mengetahui personality yang baik, tapi nggak ada yang bisa instantly langsung tahu gitu loh. oke, Dan ketika oke. bertemu sama orang kan nggak mungkin, umpamanya contoh, tolong dong, gue pengen baca tulisan lo, karena kebetulan ini ada ahli grafologi nih di sini Ya, masuk, kalau grafik. Pak. Iya. Maksudnya kalau memang kita ketemu gimana? Masa lu minta tulisan tangannya dulu? Kan nggak bisa. Apalagi zaman Oke. sekarang udah pakai begini semua. Ya Jadi kan? dengan psikologi atau enggak? Ada dong, ada hubungannya. Tapi lebih ke, tapi memang psikologi memang. Jadi contoh seperti contoh ya, kayak Hmm. dari wajah lo, itu lo orangnya pengen 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 tahu segala sesuatunya cepat. Kalau bisa lo mau tahu ujungnya aja. Kenapa? Karena dari lo punya slope of the head itu miring. Bener nggak? Oke. Nah, itu Eh, it's as simple as that. oke, terus? Jadi tapi di satu sisi kalau gua ngelihat dari mata lo itu orangnya analytical. Hmm. Lo orangnya very very analytical dan sebetulnya memang
Kenapa dari mana? Karena kalau dari kelopak mata lu itu analytical banget. Jadi you are good in analyzing something. Oke. Tapi the way you think, you are quick to react. Jadi lu cepat banget untuk melakukan reaksi-reaksi. Kalau quick to think, quick to react, lu mikirnya cepat. Dan lu mikir cepat dan lu membuat keputusan cepat. Tapi untung aja lu punya mata masih analytical. Kalau mata lu nggak analytical, repot. Oke. Repot. Jadi ya ini sesuatu hal yang mungkin terkadang kalau umpamanya contoh lu ketemu orang yang jidatnya berbeda sama lu, contohnya jidatnya lebih lurus, lu bakal bermasalah. Kenapa? Karena mereka mau butuhnya step by step. Jadi pasti lu pernah ketemu, contoh pernah pacaran nggak? Pernah dong, pasti dong. Nah, Kadang-kadang kita bisa pacaran, ngelihat kok nih orang kok kayaknya perlunya step by step banget sih, perlunya taunya prosedural banget sih. Nah lu nggak betah tuh, karena bentuk jidat lu kayak gitu. Nah tapi kalau umpamanya memang lu udah bisa sadar bahwa lu udah punya lu punya kekuatan dan kelemahan itu di sana, lu lebih bisa toleran. Kalau lu memang ketahuin tentang hal ini. Face reading, Pak. Kita ngomongin jidat, bukan ngomongin tangan. Oke. Kalau gitu, kalau gitu semua orang apakah ini di stereotipin gitu? Masa dari lihat jidat dong kita langsung bisa tahu orang? Stereotip, jadi sebetulnya gini ya, kita kan ada yang namanya nature versus nurture. Oke. Simpelnya gini aja, ini bukan yang nyamain manusia sama anjing ya, sorry ya. Tapi gini deh, kita kalau lihat di animal world di luar sana, bentuk-bentuk animal kelihatan nggak? Anjing yang galak sama anjing yang nggak galak kelihatan nggak bentuk mukanya? Mungkin ya. Moncongnya lebih tajaman anjing yang galak kan? Oke. Ya iya. Jadi bukannya masalah stereotip apa kagak, tapi memang ada beberapa we are different. Kita itu unik gitu loh. So everybody is unique. Everybody is unique. Jadi bukannya masalah stereotip apa kagak. Jadi contoh gini. Kalau kita bicara tentang anjing galak ya. Anjing galak ada kemungkinan dia bisa gigit lo, tapi nggak pasti gigit kan? Ya. Oke. Manusia juga sama. Dalam arti kata, kalau memang bisa aja, contoh, lo orangnya biasanya mikirnya mau cepet dan mau quick to think to quick to react. Tapi kalau bos lo mintanya prosedural, lo bisa berubah nggak? Harus bisa beradaptasi dong. Harus bisa beradaptasi, walaupun lo nggak nyaman. Jadi bentuk wajah itu sendiri, sebetulnya kalau kita pikirin, itu adalah pilihan sih. Jadi memang itu nature kita itu pengen cepat. Nature kita itu contohnya kita pengen mau tahu aja ujungnya kayak gimana. Tapi tetap balik-balik pilihan. Dalam arti kata, gue memilih nih karena bos gue yang suruh gue bikin prosedur, ya kalau bisa ya udahlah, gue nungguin aja prosedurnya gitu. Karena kalau kagak kan nanti bos marah-marah. Oke. Sebagai contoh gini ada salah satu trait yang paling jelas itu adalah orang yang confident. Tetapi pertanyaannya, lu confident dibandingin sama siapa? Kalau di depan bos lu apa di depan presiden, bisa aja lu nggak confident kan? Walaupun kata-kata lu confident. Kalau itu dilihat dari mana? Dari mata apakah? Kalau itu dilihat dari lebar wajah. Nah, tadi ada yang nanya jidat lurus sama jidat apa? Jidat miring ya? Bedanya apa? Jidat lurus sama jidat miring itu bedanya tergantung dari slope jidatnya sih sebetulnya. Kalau umpamanya jidatnya lebih miring, cuman bukannya orangnya miring ya. Itu berarti pemikirannya lebih cepat. Perhatiin deh, pemain-pemain yang butuh melakukan segala sesuatu yang cepat, biasanya jidatnya miring-miring. Dan kalau orang-orang yang lebih sebagai contoh accounting yang butuh segala sesuatu yang step by step, thank you, itu mereka lebih bulat itu kalau bulat itu tunggu ini lurus sama miring dulu karena jidat itu banyak beda ya. Kalau saya bulat apa kagak nih? Jadi kalau kita bicara tentang ya ada yang step by step, ada yang pengen cepet. Nah, kalau mau kayak accounting, rata-rata mungkin untuk nyari jidat yang lurus. Kenapa? Karena
ya dia mesti melakukan prosedur dong. Nah, tuh Ahok tuh jidat miring, bener. Maunya cepet aja kan? Bener. Iya, bener. Ini ada Kebetulan, orang komen ya, aku nggak kelihatan komennya. gimana? Nggak kelihatan komen? Kelihatan nih. Iya. Ada. Nah, Bagus kalau mau tuh. jidat bulat, coba deh lihat. Orang-orang yang kreatif, contoh, siapa orang kreatif di dunia? Sebut. Artis gitu loh. Artis-artis kreatif. Itu jidatnya bulat-bulat. Imajinasinya tinggi. Gue saya nggak tahu jujurnya jidatnya Anis itu kayak gimana bentuknya ya. Tapi uh, karena nggak ngefan banget juga sama Anis sampai ngeliatin jidatnya dia. Jadi cuman perhatiin deh. Terutama artis-artis yang imajinatif, orang-orang yang pinter-pinter, itu dia kreatif, kreatif banget. Orangnya Hmm. kreatif, bisa imajinasinya tinggi. Siapa sih? Umumnya contoh artis yang mencipta lagu bisa aja dicariin. Atau desainer, atau yang paling sering kalau yang bentuknya jidatnya bulat itu lebih kayak ke kartunis. Hmm. Umumnya contoh kalau lu, nah Einstein bulat gak? Perhatiin deh. Kalau imajinatif tinggi banget itu jidatnya bulat. Mm-mm. Nah saya sendiri cukup bulat lah ya. Ada, Oke. jadi kalau Maggie lihat jidat jidat saya sama jidat jidat Van kan agak beda ya bentuknya ya. Iya. Dikit dong, majuin dikit dong nih, tuh. Ya kan? Bentuknya beda kan? Ini ada bentuknya beda kan? Oh, lebih miring kan ke dalam begini kan? Iya. Heeh. Iya. Cuman cuman satu hal yang kalau gue lihat dari Yufan, mungkin Hmm? salah satu talent lo adalah lo suka seni. Iya. Kenapa? Karena dari bentuk alis lo. Dari bentuk alis. Nah, Habibie tuh, Kenapa tuh? bener tuh. Habibie bulat nggak jidatnya? Saya nggak tahu juga tuh Habibie bulat apa kagak. Karena biasa Habibie kayaknya bulat Kok deh rada pasti. putus-putus ya? Bentar, Mbak. Aku coba riset ya. Oke, sip, sip, sip. Nggak apa-apa. Yuk, di research. Wah, gimana nih? Hilang lagi gue punya apa? Hmm, narasumber. Ya udah, ada pertanyaan saya ambil dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Seru nggak nih ngomongin baca wajah? Oke, Oke, oke. welcome. Dah, Udah bagus ya. udah, yuk. Lanjut, lanjut. Memang di area Kelapa Gading, emang di daerah Iya, rumah kita jelek banget sih sama. internetnya. Ya, Kita cuma bisa satu provider soalnya. Nggak bisa ganti yang lain. hidung. Nah, hidung. Lu bisa lihat miringan samping nggak sedikit? Oke, lu orangnya gampang percaya orang ya, sebetulnya ya, Van ya. Sering ditipu nggak dulu? Ditipu teman, atau dibohongin, dipinjemin uang. Lu nggak Oh, agak sedikit mungkin casting? dulu mungkin gampang percaya orang kali ya. Masih percaya orang sampai sekarang? Masih. Cuman Sekarang mungkin lebih lebih, mikir sih. Lebih mikir. Sebelum ketemu orang mikir dulu. ya. Ya. Cuman kecenderungan lu percaya orang. Maksudnya you Oke. like to trust people gitu loh. Oke. Kira-kira Iya. di sini benar nggak sampai sini? Iya, benar, benar. Pernah ditipu kan sama temen kan? Pernah ditipu, pernah. Berkali-kali bahkan. Tapi temen yang berbeda. Hmm, Ada yang mungkin ini, tipu ada. hal kecil kali ya. Mungkin tipu-tipu hal kecil. Iya. Nggak, mungkin juga nggak terlalu spesifik, nggak ingat kali. Tapi kalau ditipu secara spesifik yang aku ingat banget, pernah. Ditipu secara spesifik pernah kan? Nah, kalau Hmm, untuk nerangin satu persatu sih cara bacanya sih kayaknya nggak habis deh dari hari ini sih. Karena ada 70 trait ya. Saya ngebaca wajah untuk ngebantu mengetahuin orang punya potensi. Jadi mau contoh, Van, ada yang mau nanya apa, Van? Kira-kira bakat lo apa? Nah, saya bisa bantuin lo. Jadi atau mau contoh ada masalah apa, saya bisa bisa sharing dari wajah kamu. Bahkan kalau kamu ada foto seseorang yang kamu mau nunjukin, yang kamu ada masalah, saya bisa tahu masalahnya apa oh, dari dua jadi ada foto. 70 traits Ada dari 70 tipe trait. wajah seseorang. Iya, saya belajar 2 minggu di Amerika. Jadi kalau mau diterangin di sini langsung IG live setengah jam itu bullshit, nggak mungkin terjadi sih, Hmm, hmm, nggak hmm. mungkin terjadi. Dan
dan beberapa beberapa hal yang umumnya contoh nih di hari apa ya? Hari Kamis saya ada sharing tentang baca wajah di mana saya akan ngomongin tentang trade tertentu dengan contohnya investasinya 100.000 dan 100% saya sumbangin ke benih baik buat masker. Itu di Installing Oh, Sukses. Iya, jadi kalau pengen oke. join untuk lebih jelasnya nanti ikut di Installing Sukses aja lewat Zoom. Kita ngomongnya lebih enak, ada contoh-contohnya wajahnya. 100.000 doang, langsung nyumbang ke benih baik. Bukan ke saya Oke. uang. Jadi ya karena saya ngerasa ya udahlah uang disumbangin lah buat pahlawan corona ini penting banget. Kalau Dan lu juga career gimana? path, dari career path mungkin dilihat dari muka aku, Uh, cocoknya jadi apa? lu sih salah satu tantangannya sih ini kalau gue ngerasa sih lo orangnya agak sensitif ya. Oke. Nah, ini yang gue lihat dari lo orangnya agak sensitif. Mungkin kalau umpamanya orang teriak-teriak gitu kenceng sama lo juga nggak suka, nggak terlalu happy. Karena lo sebetulnya anaknya nyeni. Oke. Ada ada ininya lah, ada ada suatu nyeninya lah. Mm-mm. Oke. Halo Dek, halo. Nah, coba lu lihat dari samping dong, lihat dari samping. Samping kanan apa kiri? Oh, yang mana aja bebas, Oke, bebas. sini, samping. Oke, ada bagusnya juga sih. Lu dalam arti kata, lu kalau mau sesuatu lu bisa ngejar. Hmm. Mm-mm. Bahkan terkadang kalau memang lu ngejar itu bisa gimana ya? Lu ngejarnya, cuman lu mesti ngejarnya juga lu mesti mikir ya. Kadang-kadang kalau bisa bener, bisa enggak. Kadang-kadang annoying, walaupun nggak bener juga lu bisa ngejar gitu. Oke. Oke. Jadi maksudnya kalau ngejar gak berhenti gitu. Nggak berhenti. Nah, Oke. permasalahan dari lo, tolong dikoreksi ya. Kalau mau Iya, salah, bilang aja salah, it's iya, iya, okay. iya. Iya. Jadi permasalahan dari lo kadang-kadang gini, lo mikir nggak terlalu panjang, Hmm. ya, karena lo pengennya cepet. Hmm. Dan lo ketika ketika lo udah ngejar sesuatu, nah itu yang kadang-kadang buat susah. Oke. Jadi Ah, maksudnya kalau udah ngejar sesuatu nggak mikir gitu. bisa gitu, bisa gitu. Dan Sesuatunya energi ini lu, dalam bentuk apa? ya nggak tahu. Umumnya contoh lu mau apa gitu contohnya. Umumnya contoh, gue lagi pengen pengen apa gitu. Umumnya contoh, gue pengen bisnis ini gitu contohnya, bisnis A. Ya lu bisa langsung lakukan bisnis itu dengan cepat. Dan walaupun ada orang yang bilang, lu mah bisnis itu mah nggak terlalu prospek, lu kadang-kadang nggak mikir. Lu Oke. kerjain sampai kebentoknya lebih lama gitu loh, sampai lu kapok. Oke. Karena lu mau em, arah lu itu agresif, lu ada perseverance, lu ada energi yang lu mau maju terus. Nah Iya, itu dari lihat lo. Oh iya, dari punya, bener nggak sampai sini? iya. Mikir harus, ya aku mikir ya maju terus, bisnis saya buat maju terus. Sebenarnya mikirnya kecepatan kadang-kadang, Hmm. pengen pengen udah cepet aja gitu loh. Nah Oke, itu yang cukup harus lebih banyak mikir sebetulnya. oke, oke, oke. Mm, mm. Harus lebih banyak mikir, lebih banyak apa? Lebih lebih paham tentang prosesnya. Tapi bagusnya dari Broven suka belajar orangnya. Iya, oke. Ada suka piara binatang atau tanaman nggak? Ada binatang, aku miara gecko. Nah bener, karena itu dari bentuk kupingnya. Dari bentuk kuping. Kelihatan. Lu suka sesuatu, lu suka menurture something gitu loh. Kalau aku suka any life form sih, aku menghargai semua yang bernyawa. Gitu. Yes, yes, yes. Kita lagi baca wajah ini, Pak. Saya lagi ngebacain wajah orang yang baru saya ketemu hari ini. Dan saya Iya. nebak dia suka binatang dan ini benar. Binatangnya apa? Pan? Aku miara gecko. Sekarang baru dapat ayam kemarin dari temen. Oke, oke, Reptil, oke. reptil, Heeh. reptil. Hmm. Cuman suka bosan nggak? Cepet bosan nggak? Aku lumayan cepat bosen sih orangnya. Nah, itu. Kadang-kadang beli binatang dipiara terus-menerus atau cuma untuk sebentar doang. Hmm, untuk sejauh ini sampai mati sih. Kalau dulu Bagus, bagus. pernah miara
anjing tapi ditaruh bukan di rumah ini, jadi jauh ke sananya buat ngurusnya susah. Kalau sejauh ini miara binatang sampai meninggal sih, maksudnya meninggal. Sampai dia ya diurus sampai dia akhir hidupnya. Amin, amin, amin. Jidat lagi dong, jidat. Jidat, nih jidat. Cuan nggak kelihatan. Oke, ya, jelas. Oke. Ini apa? Pengen nanya apaan lagi kira-kira lo? Karena yang gue lihat ya itu lo ya you like to help people. Iya, benar. Terus suka bantu orang. Iya. Cuman belum tentu dalam bentuk uang ya. Karena kalau dalam bentuk uang, kalau gue lihat dari wajah lo, uang mungkin lo nggak terlalu kasih, lo ada cukup perhitungan lah, logik lo jalan. Walaupun trusting ya kan. Kalau lately aku justru lagi memberi dalam bentuk uang sih. Lately, mungkin karena lagi tantangan ini kali ya, COVID ya. Emang tergerak aja sih hati nurani. Emang lately kalau ketemu orang di jalan ada gembel mau siapapun itu aku kasih uang, nggak mikir. Oke, gitu nggak mikir kan? Nggak mikir, kasih. Nah itu dari pengaruh jidat lu tuh. Oke. Nggak terlalu banyak mikir. Cuman memang you are very generous. You are generous. Ya sebetulnya biasanya, maksudnya kalau kita bicara perhitungan, mungkin angkanya 6-7 lah. Lu cukup perhitungan, kan ada orang yang bener-bener nggak ada duit sama sekali, 100% dikasih semua, ada kan? But you still think about it. Kalau dulu, mungkin you lebih banyak ngebantu pakai tenaga gitu, atau pakai nasihat, because you like to share juga. Dari bentuk mulut lu itu kelihatan lu itu suka sharing dan lu suka berbagi ya, you like to help people lah. Ada generosity-nya. Halo, malam. Kalau memberi sehat mungkin ya dulu emang jadi tempat curhat gitu. Benar. Dan mata kuliah yang diambil kan juga I'm majoring in psychology kan. You see, you like to help people. You like to help people. But lately, nah ini ada. Emang secara materi aku nggak mikir sih, emang kasih. Gitu. Nah ini hati-hati karena jidat lu agak pendek. Kalau jidat lebar kayak gimana nih? Tapi biasanya kalau jidat pendek bukan pemikirannya pendek sih, tapi lebih nggak terlalu banyak berpikir bukan berarti bodoh ya. Jadi mesti diperjelas ya. Jadi bukannya orang nggak banyak mikir itu nggak bodoh, bukan. Ada orang yang malah suka mikirnya kelamaan. Tapi kalau Bro Fendi nggak mikir nggak lama-lama. Iya. Maksudnya kayak umumnya pengen beli barang gitu, nggak mikir sampai bolak-balik seminggu, 2 minggu ngelihat lagi beli apa kagak, enggak kan? Enggak sih. Enggak, karena mikirnya cuma ya fungsionalitas, berguna beli, nggak guna ya nggak usah. Gitu. Bener. Kan ada orang juga kan, temen yang bolak-balik gitu sampai lama, bahkan nggak beli-beli gitu kan ada kan? Iya. Tuh Dek, lu lihat jidat lu tinggi nggak? Kegedean kali jidatnya. Jadi kita bisa lihat kok dari personality apa aja yang kita bisa lakukan. Nah, Fendi, cocoknya sebetulnya kalau gue lihat ya, lu itu mesti di satu bidang di mana seni itu bagus buat lu. Iya. Dan lu suka ngedesain sesuatu yang baru. Iya. Ada mungkin memikirkan konsep baru gitu ya. Iya. Konsep baru, sebuah planning, hal-hal yang baru. Jadi dari sana kelihatan dari bentuk alis you. Dari bentuk alis ya. Kenapa? Bentuk alis kenapa tuh? Bentuk alis lu itu ada design curve. Ada design curve gimana? Nah, iya, ada design curve. Yes, benar. Dan lu beneran turun ini gitu. Ya. Di sininya lo ada design curve nih. Oh, di sini nih. Jadi kalau lu pengen lihat, contoh lihat ya, gue punya bentuk alis ya. Oke. Bentuk alis seperti gue ini ekstrim. Yang naiknya begini. Itu artinya orang-orang yang sangat-sangat
bisa ngedesain sesuatu yang baru. Bikin bisnis baru, bikin bisnis model baru. Ini orang-orang yang alisnya seperti ini. Apalagi kalau kita kombinasiin dengan jidat yang bulat. Itu imajinatif. Buat kita bisa bikin kurang kelihatan, gimana lagi. Lepas kacamata. Nanti sayanya nggak kelihatan nih alis nih. Kalau jadi alis aku tadi apa, sorry? Lu seni. Lu lebih ke seni, lebih suka ke art, suka keindahan, suka sesuatu yang bagus. Oke. Kalau in business? Suka drama. Ya lu bisa jadi engineers sebagai contoh. Engineers? Bisa, kalau mau. Jauh banget tapi jauh dari hobi dan major. Nah, tapi tergantung. Maksudnya you can design something. Kalau lu suka human sebagai contoh, you can lu bisa ngedesain ngedesain sebuah workshop sebagai contoh untuk psikologi. Okay. Bisa. Lu bisa bikin kursus baru. Oke. Iya. Jadi dari karena lu peduli sama human. Ya, dan cuman hati-hati jangan sampai terlalu overboard aja. Kadang-kadang you give more than apa yang mereka expect. Karena buat lu kepedulian one on one itu penting. One on one caring itu penting. Iya, oke. Walaupun lu sama orang kalau baru kenal nggak bisa langsung deket karena lu jaga jarak. Tapi sekali deket nempel. Iya, aku milih sih orangnya. Bener. Milih orang, lihat orang. Dan awal-awal ketika ketemu you, orangnya sebetulnya lebih suka kalau bisa, gue ini kalau bisa lu udah formal aja, jangan terlalu informal. Lu suka awal-awal kalau bisa jaga jarak. Kenapa? Karena lu suka ngeliat dulu, ini orang kayaknya gimana nih caranya saya bisa relate apa kagak. Itu udah naturalnya lu. Tapi kalau udah deket, lu udah milih, akan jauh lebih, akan langsung bisa akrab. Oke. Cuman pertama kali jaga jarak. Karena jarak antara mata you dengan alis you tinggi banget. Ini, jarak kelopak. Ya. Dan umumnya contoh kalau umumnya ada kan beberapa orang yang ketemu udah langsung peluk-peluk, cium pipi kiri, cium pipi kanan, ada kan? Iya. You don't like it? Actually kalau aku pertama ketemu orang, aku salam, aku peluk sih. Atau kalau emang itu udah kebiasaan dari rumah? Atau memang udah di family seperti itu? Emang to be blunt, aku cukup friendly actually. Nggak, orangnya seumuran aku nggak formal sama sekali justru. Oke. Coba maju dikit. Di bawahnya ada alisnya nggak sih di bawahnya? Ini ada alis-alisnya. Oh iya, nggak kelihatan bro, nggak kelihatan. Di sana ada, iya. Kelihatan, karena yang bagian sini tebal banget, yang di bagian bawah hampir nggak ada, iya kan? Iya, ini alis nih. Oh iya, alisnya terlalu tipis ya? Ini alis habis ini. Oke, itu nggak kelihatan, itu nggak kelihatan. Ya, berarti friendly. Jadi kalau kayak saya kan nggak ada nih tuh, nggak ada kan? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi memang kalau begitu ya touching itu lu suka dipegang. Jadi kadang-kadang malahan ada orang yang bilang lo over friendly. Kalau I don't mind being touched, gitu. Tapi ya dipegang meaningnya ya I just don't mind it gitu. Oke. Cuman kan ada beberapa orang yang nggak suka dipegang. Iya. Ada orang yang nggak suka dipegang dan kadang-kadang mereka lu pas pegang, kadang-kadang mereka orangnya juga risih. Halo Bat. Wah, ada suhu Albert nih. Albert. Our mutuals. Albert. Baca wajah, Bet. Ini salah satu skill yang gue belajar dari Amerika selama 2 minggu lebih. Tuh, ada yang mau dipegang tuh. Nggak tahu siapa. Teman-teman. Jadi ya gitu. Terlalu baik
terlalu baik, kadang-kadang you are a generous person. Tantangan utamanya ya trusting nature-nya itu cukup apa? Cukup ya lu mesti hati-hati lah kalau bisa jangan karena lu ada kombinasi antara lu suka ngebantu orang dan juga lu trust orang. Kadang-kadang kadang-kadang lu ada bisa digunain sama orang. Karena dari Iya, bentuk aku hidung kadang lu, kalau bantu nggak mikir sih itu sih. Jadi nah malah itu itu. tipu ya. Hmm. Nah, itu yang lu mesti hati-hati aja. Itu lu mesti hati-hati. Ya. Cuman lu untungnya lu masih dibantu sama lu punya wajah sama mata lu yang analytical. Jadi Hmm. setidak-tidaknya lu masih bisa nganalisa lah. Lu masih Hmm. ngelihat orang gitu. Kalau umpamanya mata lu itu nggak analytical sama sekali dengan kombinasi jidat, bibir lu dan hidung lu, problem lu. Oke. Mm-mm. Problem. Cuman Jadi untung inya mata, jidat, terus kalau hidung itu bisa melihat apa dari hidung? hidung kan gue udah bilang lu trusting. You have a trusting nature, man. Itu dari hidung ya teh. Lu you have a trusting nature. Lu orangnya basically lu ketemu orang lu kalau bisa lu trust aja dulu. Lu percaya sama orang. Iya. Dan ya coba majuan lagi hidung lu. Nih, ke samping ya, ke samping. Boleh samping, boleh samping. Sampingnya gini dong, yang benar nih, samping gini nih, bener-bener Oh, samping gitu. iya benar. Nah, Nah, iya lu trusting nature, man. hmm. Trusting nature, bener. Lu orangnya adventurous, pengen nyoba-nyoba hal baru. Hmm. Buat lu petualangan itu penting. Mm-mm. Iya, Petualangan, nyoba hal baru, bla bla bla, itu penting banget buat lu. iya, iya, iya. Doing Mm-mm. something Buat new, lu ya, I'm duit interested in doing something new. Emang suka mencoba sesuatu yang baru. jalan-jalan gitu loh. Lu suka Iya, tuh kayak gitu tuh. Hmm. Jalan-jalan. Tuh, Iya. lihat orang jahat dong, Kak, dari face reading. Ya, masa Ini nggak kelihatan kelihatan? orang jahat atau orang baik nih, kok. Nah, saya nggak pernah mau ngajarin orang ngelihat orang jahat atau orang baik. Kenapa? Karena gini, contoh ya, saya bisa jahat sama Anda, tapi belum tentu saya bisa jahat sama orang tua saya. Bener nggak? Iya. Jadi, jahat apa kagak, itu sebetulnya relatif. Tergantung. Sama siapa, itu satu. Cuman kalau pengen ngelihat orang yang emosian, kita masih bisa lihat dari bentuk bentuk wajahnya, kita bisa lihat orangnya emosian apa kagak. Oke, kalau Itu aku kita orangnya emosian atau enggak kok? majuan. Ajuan. Ah. Itu alis lu cukur nggak? Enggak. Nggak ya? Ngapain muralis? Lu orangnya nggak sabaran sih. Cuman kalau untuk masalah emosian apa kagak, nggak terlalu. Karena lu nggak terlalu suka nunjukin emosi lu sebetulnya. Kalau bisa Oke. orang nggak tahu. Hmm. Kalau bisa orang nggak tahu apa yang di dalam hati lu sih. Hmm. Oke. Bener nggak? Lu Aku termasuk you don't like gimana? aku orang yang cukup sabar sih sebenarnya. Aku jarang Hmm. marah. Tapi aku emang nggak suka orang orang nggak perlu tahu isi hati aku. Tapi Yes. aku bisa Karena dibilang aku jarang marah sih. Aku cukup sabar. ya. Hmm. Iya. Karena karena memang lu nggak suka orang tahu gitu loh tentang isi hati lu. Kalau Hmm. bisa lu bahkan berpikir kayak gini. Ngapain sih gitu loh? Nunjukin perasaan itu kadang-kadang merupakan sebuah kayaknya gue lemah untuk nunjukin perasaan. Maybe itu salah satu hal yang mungkin lo berpikir bahwa itu nggak perlu deh gue cowok nunjukin perasaan gitu loh. Ada hal yang seperti itu yang kalau dari bentuk mata lu sih. Oh, itu ya mungkin ya aku kalau cerita ya lihat orang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Showing emotion is not important gitu. Kayak gue cowok gitu. Apain sih gue showing Mungkin ya emotion? at some moment ya gitu sih. Jadi bahkan mungkin ada beberapa saat emosinya ya memang lu simpen. Iya, lihat Gitu. orang. But Itu you have a sensitive heart. iya, aku orangnya gampang tersinggung, lumayan gampang tersinggung. Nah, ya itu. Karena dari bentuk dari bentuk lu punya rambut itu agak sedikit tipis. Di rambut Ya, rambut. rambut tipis. Rambut lu agak tipis.
Oke. Bahkan sebetulnya ini lu lebih suka ngomong itu pelan-pelan, nggak terlalu. Lu denger suara kenceng itu nggak suka. Iya, dengar orang teriak-teriak siapa yang suka? Beberapa orang itu suka teriak-teriak, bro. Oke. Iya, dalam arti kata memang karena mereka sukanya ngomong kenceng-kenceng. Itu Hmm. bikin mereka punya new normal. Cuman kalau Oke. kayak kalau lu mungkin lu lebih suka ngomong, contoh ngomong, ya udah, yuk pelan-pelan, kita duduk dulu ngomong gitu. Instead of Iya. kayak tapi kan ada orang juga yang tertentu yang, woi, gimana bro? Gimana lu? Apa kabar? Nah gitu lu nggak terlalu nyaman gitu. Oh ya. Mm-mm. Iya, iya. Nah Slow itu aja. Slow aja. slow. Karena dari bentuk rambut lu ya agak tipis gitu. Karena rambut tipis. Mm-mm. Oke. Rambut. Coba lihat kuping, lihat samping lagi. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, suka you you like to sebelah sebelah satu lagi. Sebelah satu lagi. Halo, halo. Sandi, halo tuh, baik banget nih, Mami. Ya bisnis, ya oke. Lu ada entrepreneur traits sih, sama lu ada musical ear. Hmm. Lu ada musical ear, ada talent. Nggak tahu. Coba deh tangan lu gini, Kedeketan nggak? terapin. Oh gini. Gini ya bro. Iya Dua-duanya. bro. Boleh, boleh. Ternyata lu nyetir kenceng juga ya bro ya. Ya lumayan bro. Udah cukup, cukup, cukup. Cuman lu orangnya somewhat di satu sisi lu orangnya bisa bisa apa namanya, bisa pengen tampil, tapi di satu sisi lu introvert. Iya, aku emang introvert. Tapi lu bisa tampil. Iya. Jadi terkadang karena kenapa? Karena lu punya dua area gitu loh. Lu punya dua area. Tangan kiri sama tangan kanan lu itu beda. Hmm. Itu yang menarik. Ngebut tuh kan, bener? Iya. Ketahuan lo ngebut lo, ya kan? Nyetir kenceng kan? Bener. Lumayan. Ya gitu, gitu tuh. Untung ada yang ngomongin tuh. Ya udah. Ya karena memang eh ya memang lu punya hormon cowok lu kenceng. Jadi you like the rush untuk cepet-cepet. Nah, itu yang bahaya. Aku Jadi suka pembalap sesuatu yang memacu adrenalin. bener, Ya, apapun bener. itu. Olahraga aku suka olahraganya yang memacu adrenalin. Olahraga apa? Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, oke. Ya. Mm-mm. Pokoknya apapun Ya. yang berhubungan dengan kontak fisik dan Mm. yang bikin merasa tertantang. Suka. Panas-panas suka nggak? Nggak kan? Outdoor? Suka sih, aku lumayan suka outdoor. Lumayan. Tapi Cuman kalau lebih, ya kalau kayak main basket gitu ya kan panas. cuman prefer indoor apa? Maksudnya prefer namanya kayak mendingan naik gunung, hiking, atau jujitsu. Kalau jujitsu kan bisa apa kan? Di indoor kan bisa kan? Nggak terlalu panas dibandingin lo. Oh ya jujitsu dong, karena kan hobi. Aku nggak suka hiking. Nah, karena memang lu nggak terlalu suka hal-hal yang with the element of ini, sesuatu yang elemen of earth yang terlalu kenceng nggak terlalu suka. Elemen of Cuman lu Earth punya gimana? elemen yang kayak mau bener-bener panas gitu, lu nggak terlalu suka. Ya oke. Ya, cuman ya memang lu kan adventurous tadi gue udah bilang. Hmm. Dan Hmm. you have a lot of energy. You have a Hmm. lot of energy. Iya. Cuman ya tantangannya ya karena energi lu banyak, tapi kadang-kadang lu nggak terlalu banyak mikir, nah itu yang kadang-kadang bahaya. Because you make decision cepat. Hmm. Bahkan Iya. kalau umpamanya Cepat contoh, pikir, cepat bikin keputusan. benar, cepet banget. Dan yang Hmm. bahaya, contoh lu ketemu cewek gitu, bisa tiba-tiba langsung nembak gitu, nggak lama gitu. Kalau memang you suka, itu bisa terjadi. Justru kalau cewek lama banget. Ceweknya berantem kali gitu. Justru kalau cewek lama banget sih. Oke, oke, Kalau oke, cewek mikir oke. banget justru. Oke, oke, oke.
Ya gitulah intinya. Kira-kira mungkin di beberapa hal yang lu buat keputusan ya lebih cepet. Iya. Karena you have a lot of energy. Lu lihat Hmm. deh, lu punya bagian bawah dari bawah hidung Hmm. sampai di bagian sini lo. Ya. Perhatiin pemain-pemain seperti rugby player, mereka Hmm. punya zona 3 atau di bagian bawah itu gede-gede. Mike Tyson coba liatin. Ini Joe. Yes, Hmm. yes. Oke. Perhatiin. Jadi it's a science. Karena sebetulnya di mana ketika kita melakukan sesuatu terus-menerus, badan kita itu kebentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. 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 Menarik gak? Lumayan sih. Lumayan. Oke, oke, oke. Insights. Asik. Oke. Kira-kira gimana ya? Apalagi nih yang pengen lu ketahuin? Kayaknya sih. Cuman ini ya, kalau dilihat dari bentuk lu punya atas mata, Hmm. sebetulnya walaupun lu orangnya adventurous, tapi kalau udah buat peraturan lu ikutin ya. Kalau peraturan justru aku nggak. SOP gitu, maksudnya kalau lu ada standar sendiri gitu loh. Maksudnya lu ada aturan lu sendiri. Prinsip hidup mungkin ya. Iya, Lu of kenceng course. tuh sama prinsip Of hidup course. lu. Harus punya prinsip hidup dong. Hmm. Prinsip hidup punya. Karena di bagian lu punya sini itu sangat-sangat seperti ada garis lurus. Ini Di jidat lu. Ya, di ini sini. refleks Itu cahaya bukan? Ini gara-gara nggak cahaya tahu bukan? nih. Nggak tahu. Ini menonjol nggak? Coba nih. Ininya menonjol. Nih. Oh, ya ini ada. Oh iya, ya, ya. Mungkin efek cahaya ya. Tapi ya, ya ini menonjol kok. Lu ada prinsip hidup lu kenceng banget. Iya, ya. Prinsip hidup ya, of course, ya harus punya prinsip hidup dong. Ya. Oh. Ya, Gitu, ya. Bang. Oke, interesting sih topiknya ya hari ini ya, scientific face reading. Jadi bukan ramal-ramalan kan dari tadi yang gue ngomongin kan? Iya, enggak sih. It's real gitu. Itu memang ini kita bicarain tentang real science, Tapi, bukan. sorry, dicas. Apakah akurasinya, ini seberapa akurat scientific face reading ini? Kalau kita ngeliat langsung direct seperti ini, I could say 70%. Iya, oke, mungkin 70%. Ya. Kalau begini ya kondisinya ya. Kenapa? Karena ini bukan perfect condition. Dalam arti kata ada efek cahaya, ada efek kamera, ada efek angle. Karena sebagai contoh gini, kalau umpamanya gue ngeliat lu kayak gini ya, beda nggak sama gue lu kayak gini? Beda kan? Angle-nya beda gitu loh. Sama lu ngeliat gue begini beda nggak? Beda kan? Sama gue begini beda. Jadi proporsi-proporsi wajah itu beda. Karena itu akurasi cuma bisa 70%. Sebagai contohnya tadi alis kelihatan. Iya. Karena tipis kan? Dimana kameranya nggak terlalu jelas. Karena itu gue salah tepat. So hal-hal yang kita bisa lihat itu yang obvious. Sebagai contoh, jidat lu jelas, itu miring. Yang gede-gede doang. Condong ke dalam gitu maksudnya atau? Iya, itu condong ke dalam. Berbeda sama jidat gue, lihat nggak? Iya. Nonjol. Iya kan? Berbeda banget. Jadi berbeda. Jadi hal-hal yang gede doang yang bisa dilihat. Tetapi hal-hal yang kecil, umumnya contoh lipatan mata, gue nggak bisa lihat. Jarak mata antara kiri dan kanan, kayaknya sih lu orangnya cukup toleransi ya. Oh enggak, ya kan bener gak? Tapi enggak, lu orangnya ini cukup pengen tahu sesuatu tentang detail juga kelihatannya nih kalau begini. Cuman detail lu lebih dipakai karena memang lu terbiasa untuk harus dibiasakan untuk mencoba detail. Oh, harus dibiasakan untuk mencoba detail. Oke. Jadi nah, angle-angle seperti ini karena itu dia punya akurasi cuma 70% kalau umpamanya kita face to face seperti ini. Cuman kalau umpamanya gue ketemu lo, kemudian gue ukur, dalam arti kata bener-bener gue ukur wajah lu pakai penggaris. Iya. Itu it can go up to 95%. Oke. Ini pertanyaan saya jawab nih. Gimana cara face reading istri waktu baru kenal? Kalau saya sih, kalau saya gini, kalau saya nih,
jujurnya ya, kan orang kan biasanya kalau nyari istri, itu kan kita harus cari, kalau kita pasangan kita itu sama banget wajahnya sama kita, itu ngebosenin. Jadi yang tepat adalah gini, 70% wajah istri kita itu harus mirip sama kita, tapi 30%-nya itu berbeda. Jadi nggak semuanya sama, tetapi ada perbedaannya, tetapi perbedaannya nggak jauh-jauh banget. Sebagai contoh, istri saya sama saya cari salah satu trait yang penting buat saya, itu adalah rambut. Buat saya rambut itu butuh yang, kalau rambut kita tipis, cari pasangan yang rambutnya tipis juga. Kenapa? Karena supaya kita mempunyai hobi dan juga kita nggak terlalu berantem over sesuatu yang sensitif. Cara kita ngomong, nada kita, suara kita, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang bikin orang berantem terus-menerus. Karena buat si pasangan, ngomong nadanya kenceng, itu normal. Tetapi buat suaminya atau buat istrinya, itu seperti marah-marah. Nah, itu ditentukan dari mana? Salah satunya dari ketebalan rambut. Nah, jadi kita harus tahu tuh, trait-trait mana aja sih yang penting gitu loh. Trait-trait mana aja sih yang penting yang kita mesti cari di pasangan kita. Sebagai contoh, Fandi, orangnya kan suka apa? Kalau berpikir kan cepet. Yeah. Actionnya cepet. Cuman kalau umpamanya lu ketemu istri yang orangnya mikirnya lambat banget, pusing nggak? Pusing dong. Nah, berarti bisa aja lu mendingan nyari seseorang yang jidatnya juga agak sedikit miring kayak you. Yang jidat, oke. Jadi cari yang jidatnya miring ya. Jadi dalam segala sesuatu, lu lebih bisa ya setidaknya seru gitu. Yuk mau jalan-jalan yuk, sekarang yuk, ayo gitu loh, ya kan? Dan daripada jangan deh, kita pikirin dulu ya budgetnya ya, kita berpikir tentang gimana planningnya, itu kan nggak bosenin, bener gak? Iya. Mending go for it dulu sih. Emang. Mendingan lu go for it. Jadi lu mesti lihat orang-orang yang seperti apa yang cocok sama lu. Nah, contoh nih, suami istri, kenapa sering berantem sih? Karena kebanyakan kalau istri, itu kakinya pendek-pendek. Kalau perempuan itu kakinya rata-rata lebih pendek daripada laki-laki kalau diperhatiin. Oke. Oh, ini bukan batasan dari muka doang nih, kaki juga kelihatan. Oh, enggak dong. Kita belajarin semua dong manusia. Oke. Perhatiin deh, kalau cewek rata-rata itu kakinya lebih pendek daripada kaki perempuan. Oh, kaki laki-laki. Iya. Nah, kalau kakinya pendek, biasanya mereka memang suka jalan-jalan. Karena itu, kalau ceweknya kakinya pendek, cowoknya kakinya panjang, kan dia punya gravity kan beda kan? Iya. Dia punya, tentunya kalau yang kaki panjang kan dia punya gravity, dia punya balance of gravity lebih jauh dibandingin yang kakinya pendek. Karena orang pendek kan lebih dekat sama bumi kan? Iya. Artinya apa? Lebih kuat jalan-jalan. Dan karena itulah biasanya terjadi berantem ketika cowok diajakin shopping terus-menerus. Oke. Karena cowok bingung. Kenapa ini cewek nggak capek-capek ya diajakin shopping ya? Nah, itu. Jadi, tuh, kok. Kalau alisnya udah disulam, bisa dibaca nggak? Tergantung. Jadi dalam arti kata gini, ada beberapa yang bisa dibaca, ada yang kagak. Dalam arti kata gini, kalau umumnya aslinya saya alisnya di sini, ya. Mungkin nggak saya sulam di sini? Nggak mungkin. Dipendekin bisa. Kalau dipendekin bisa ya. Pendekin mungkin nggak. Umumnya contoh, alisnya di sini. Saya sulam di sini mungkin. Enggak kan? Ininya dihilangin persis, terus dipendekin di sini. Enggak kan? Iya, nggak mungkin. Artinya apa? Bisa juga dibaca. Cuman akurasinya turun. Oh ya, karena udah difabrikasi gitu istilahnya. Iya, udah difabrikasi. Nah, bahkan kalau umpamanya operasi muka pun bisa dibaca. Oke. Ya, yang simpelnya saya selalu ngomong kayak gini.
Kalau umumnya Fandi, kalau muka lu tiba-tiba seganteng Brad Pitt, lebih sombong nggak? Enggak kali ya. Nggak tahu, karena mungkin Yakin. nggak ganteng Brad Pitt sekarang. Iya. Mungkin Ya bahasa coba Indonesia apa ya? mungkin bukan lebih sombong, tapi lebih pede kali ya. Bisa, bisa. Iya. Kan artinya apa? Artinya kan wajah berubah kalau dioperasi. Iya. Karena Personality setidak berubah. Iya, iya, iya. yes. Hmm. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat kan apa yang kita lihat dari wajah kita itu kan adalah reflection dari diri kita sendiri. Hmm. Karena itu beberapa beberapa orang kan suka angle-angle tertentu. Umpamanya contoh Oke. ada foto, mereka Oh mintanya iya. angle-nya begini, ya kan? Iya. Kenapa Hmm. sih? Kenapa sih kenapa mesti angle ini sih gitu loh? Kenapa nggak angle ini sih? Ada orang yang sebetulnya kalau kalau angle tertentu mereka lebih pede. Iya. Tapi mereka nggak pernah berpikir bahwa, coba deh bayangin, kalau umpamanya kita lagi ngelihat kayak gini nih, Hmm. saya kasih angle sebelah ini, Hmm. sebetulnya yang saya lihat di kamera sama yang Anda lihat beda loh. Iya. Oke. Sebetulnya kalau misalnya begini, yang Anda lihat itu saya lagi kayak kayak seperti gini bentuknya. Iya, 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 iya. Nah, itu Karena sebetulnya ada berhubungan dengan psikologi kita. oke. Mm-mm, gitu kira-kira. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kita kayak udah tinggal 8 menit lagi, udah mau habis nih. Jauh ini udah cukup sih, asik sih topiknya. Something new. Nah, untuk apa? Untuk scientific face reading ini sebetulnya banyak banget yang belajar dan bahkan beberapa dosen-dosen psikologi juga sempat belajar sama saya sih. Hmm. Iya. Wah, Mas Pak Anton, waktu itu saya sempat beberapa kali diminta datang untuk ngajar di dosen Maranatha di Bandung, beberapa dosen-dosen psikologi. Jadi khusus untuk face reading ini memang secara saintifik boleh dibilang salah satu orang di Indonesia yang paling serius ya saya. Mm-mm. Oke. Ya. So far kira-kira dari kita ngobrol-ngobrol lewat Zoom ini akurasinya berapa persen kalau boleh tahu? 60-70% lah. Lumayan lah ya. Ya. Ah, oke. Mm. Ya kira-kira ya memang kalau memang kita pertama kali ketemu ya segitulah. Apalagi lewat Zoom jauh lebih sulit untuk ngelihat angle-nya ya, cahaya dan lain-lain. Ya. Tapi bayangin kalau kita bisa kenal orang secara instan langsung tahu 70%, keren kan? Keren, keren, Nah, keren. ini Hmm. ngebantu banget tentang psikologi. Nah, Hmm. thank you. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari audiens? Jadi saya bisa jawab nih. Waktu kita paling tinggal 5 menit lagi. Perlu ketemu. Depresi bisa membuat wajah berubah? Bisa. Bisa. Ini Bisa ada berubah. depresi nggak, Coach? Coba maju, maju, maju. Deketin matanya. Hmm. Kayaknya oke, enggak? Nggak Not ada in this bekas moment. depresi. Enggak ada, enggak ada. Enggak, bukan bekas. Sekarang enggak. Lagi enggak Oh, depresi. sekarang ya lagi nggak ada depresi. Enggak, enggak. Kalau Hmm. kebetulan lagi stres, saya bisa lihat. Oke. Jadi stres itu sebetulnya ada dua level stres. Stres level 1 dan stres level 2. Dan Yes, kalau yes. dari apa yang saya lihat nggak ada. Sekarang nggak ada. Oke. Stres level Oke. 1 nggak. Stres level 1 pun nggak ada. Hidup you Oke. basically sekarang oke. Karena Oke. kalau kita sudah bicara stres level 2, nyetir mobil pun nggak boleh. Karena Oke. ketika saat itu udah mulai ada sedikit gangguan-gangguan di konsentrasi itu benar-benar terganggu, kayak setengah-setengah kayak mabok gitu untuk stres level 2 dan itu berbahaya. Jadi Oke. uh, sebetulnya stres autism sebetulnya kalau kita bicara autism itu salah satu hal yang sebetulnya bisa dibaca di wajah dan juga autism itu sebetulnya banyak sering disalah sangka oleh seseorang sebagai tindakan medis. Tapi sebetulnya itu adalah karena banyaknya variasi di wajah. Hmm. Jadi kalau kita bicara baca wajah, kalau sampai level expert itu menarik banget sih. Cuman ini kan kita kan ngomongin basic.
Jadi sebagai contoh, bahkan kita bisa melihat wajah itu dari sebelah kiri dan sebelah kanan Anda yang berbeda. Perilaku Anda di luar rumah dengan perilaku Anda di luar itu bisa kelihatan berbeda dari wajah Anda. Ya, ini kalau kita bicara sampai dalam ya. Ini dia tadi yang dilihat kanan terus, lihat kiri coba deh. Bukan kiri, itu mesti susah masalahnya. Karena gini, yang menantang ini gini, kalau umpamanya cuman begini, terus habis itu begini, pas ini gue udah lupa. Oh ya. Pas lagi begitu udah lupa. Coba bentar. Coba majuan dikit wajahnya. Ya. Oke, family is important for you. Family is important for you. Dan lu ada kreatif. Lu ada kreatif ya. Lu orang yang kreatif ya. Kadang-kadang the way you think is different with other people ya. Iya, mungkin ya. Banyak yang ngomong gitu sih. Dan gimana ya ngomongnya ya? Ini belak-belakan boleh gak? Boleh. Gak apa-apa nih. Justru mending belak-belakan dong. Serius? Oke. Iya. Lu kayaknya pernah substance abuse gitu. Bisa lu bahaya lu untuk gunain substance. Ada apa? Ada kemungkinan trait. Pernah ya? Pernah substance abuse. Karena lu punya angle mata lu kiri sama kanan lu itu berbeda. Jadi lu ada sense of kreativitas di diri lu. Tapi kalau umpamanya lu dalam sebuah keadaan depresi, lu juga prone to substance abuse. Iya. Tadi karena gue ngeliat lu mata lu dekat. Jadi lu punya angle nih. Angle lu punya kanan sama angle lu punya kiri itu beda. Nggak nyambung. Iya. Jadi dulu memang bener pernah? Bener emang. Oke. Buat substance abuse. Nah, jadi kalau tapi lu juga kreatif. Iya. Substance abuse itu apa ya? Apa tuh, Van? Penyalahgunaan sesuatu. Obat terlarang gitu. Atau alkohol. Iya. Ya. Itu yang itu mungkin pernah dilakukan gitu. Iya. Dulu emang sempat beberapa tahun substance abuse. Kalau lagi depresi, substance abuse. Cuman sekarang lu udah nggak depresi, nggak kelihatan sama sekali sih tanda depresi. Iya, sekarang udah clear. Amin. Iya. Jangan lagi tuh. Ya. So, ya cuman kenapa? Karena memang lu orangnya seni sih. Jadi lu ada kreativitas yang bisa membuat lu ngarah ke sana, bro. It's in you. So, gimana cara lu handle stres ya? Mungkin lu harus lebih banyak ke Tuhan kali ya. Benar. Sekarang sih, kalau nggak dari dulu emang substance abuse. Kalau sekarang udah lebih berserah. Wajah lu bisa lurus gak? Lurus dong wajah, lurus. Jangan begini. Coba ya. Nah, lu idealis banget jadi orang. Oke, meaning? Meaning lu punya you have your own world, you have your own ideal. Ya. Dan terkadang idealnya lu itu nggak realistis. I'm sorry ya. Nggak apa-apa, belak-belakan dong karena ideal lu itu nggak realistis kadang-kadang. Kalau lu umumnya contoh, for example, gue nggak tahu apa yang lu suka. Umumnya contoh apa ya? Lu punya ideal lu sendiri deh. About a family, about pekerjaan, about bisnis gitu. Lu punya idealis sendiri. Gimana? Vision mungkin. Apaan? Vision about business, about life. Yeah. Dan yang terkadang kalau orang pun bilang sama lu ini kayaknya nggak masuk akal, lu bakal lanjutin terus karena itu ideal. Iya, karena prinsip aku bermimpilah setinggi mungkin. Oke, guys. Thank you banget. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Thank you, Van. Thank you. Thank you semua. Thank you banget for sharing. Thank you all.